kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, firman Tuhan, renungan kita di hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8, dikatakan begini: Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian, saudara-saudaraku, semua orang berhak menerima dan atau memperoleh rasa keadilan. Apapun tindakannya, apapun perbuatannya, rasa keadilan itu harus dinyatakan. Ketika keadilan itu diperankan di dalam kehidupan, satu bangsa akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju. Masyarakatnya akan sejahtera, saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini mengajak kita untuk melakukan 3 hal. Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Mika. Yang pertama, supaya bangsa ini berlaku adil. Berlaku adil, saudaraku, itu berarti hidup di dalam kejujuran, lurus dan tulus. Sikap yang selalu memihak kepada kebenaran itu sendiri. Bebas dari diskriminasi, bebas dari ketidakjujuran. Kenapa ini dikatakan oleh Tuhan? Karena bangsa itu berlaku tidak adil. Yang kuat memeras orang-orang yang lemah. Orang kaya merampas hak-hak orang miskin. Para janda-janda hidupnya terlantar, bahkan haknya diambil orang-orang yang berkuasa pada ketika itu. Allah tidak menginginkan itu terjadi dalam kehidupan bangsanya. Bangsa ini bisa menjadi besar, dan bangsa ini bisa mengalami keberhasilan melalui kehidupan bila mereka berlaku adil terhadap sesama, saudaraku. Berlaku adil, memberikan apa yang menjadi hak bagi orang lain, tidak mengambil hak dari orang lain untuk dan demi kepentingan diri sendiri. Cara seperti ini tidak diinginkan oleh Tuhan, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan mencintai kesetiaan. Setia itu adalah ketaatan. Setia itu adalah kepatuhan. Dia tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan dan keinginannya sendiri. Tetapi kesetiaan itu didasarkan kepada karya kreatif Allah di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus itu setia terhadap perintah Bapa yang mengutusnya. Sehingga dengan peran mencintai kesetiaan itulah keselamatan menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan manusia. Hal yang sama, saudaraku, ketika semua orang mencintai kesetiaan, setia kepada yang dipercayainya, setia kepada imannya, maka sesungguhnya di sanalah masa depan itu akan tercipta, saudaraku. Karena kesetiaan itu melahirkan satu kehidupan yang baru, melahirkan satu habitus yang baru, yang di dalamnya ada sukacita, ada cinta kasih, dan ada kedamaian, saudaraku. Ini yang kedua yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, supaya bangsa ini membangun hidup rendah hati. Rendah hati, saudaraku, tidak berlaku curang, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak tinggi hati. Atau katakanlah tidak memandang rendah orang lain. Ekualitas itu menjadi sebuah kehidupan di mana kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan. Saya adalah sama dengan mereka yang lain. Apapun agamanya, apapun statusnya, kita adalah sama ciptaan Tuhan, saudaraku. Sehingga kerendahan hati itu menjadi peran dari nilai kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, pesan firman Tuhan ini kepada kita, kepada saudara-saudara apapun
jabatan, apapun kekuasaan yang kita miliki, apapun kekayaan yang kita miliki, mari berlaku adil terhadap sesama. Mari berlaku memberikan hak kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Dan mari hidup mencintai kesetiaan dan hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati itu harus kita pahami bahwa segala sesuatu yang kita terima, yang kita miliki, apapun itu berasal dari Tuhan. Sesungguhnya semuanya berasal dari Tuhan. Bila semua itu adalah berasal dari Tuhan, tidak ada yang kita sombongkan, saudaraku. Tidak ada yang kita banggakan selain daripada mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Orang yang berperan di dalam dunia usaha, jangan membuat timbanganmu menjadi serong. Dunia dagang, jangan membuat timbanganmu menjadi serong. Orang yang memiliki kuasa, baik di legislatif, yudikatif, dan eksekutif, mari berlaku adillah terhadap rakyatmu. Karena rakyatmu ini menjadi satu kekuatan potensi besar untuk membangun kehidupan bangsa yang semakin hebat dan luar biasa. Dan marilah kita hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Terima kasih atas firman yang telah menyapa kami. Sungguh firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Kiranya kami hidup di dalam keadilan, kesetiaan, dan rendah hati. Apapun status kami, jabatan kami, kekuasaan yang kami miliki. Sesungguhnya Tuhanlah yang empunya. Biarlah kami semakin mengucap syukur dan membangun penyerahan diri yang sungguh di dalam kerendahan hati. Terima kasih, berkatilah umat-Mu dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, mari berlaku adillah, hidup di dalam mencintai kesetiaan, dan hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan memberkatimu, saudaraku.